turutin. Kalau kali turutin ngambak dosa kayak namanya. Bontot mah masak ogah, nyuci ogah, nyapu ogah, tapi giliran makan kudu enak. Itu sokek namanya. Nah kita juga umat bontot, umat yang rada sokek. Di mana sokeknya Ustaz? Ibadah jarang, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongin orang tiap hari, tapi giliran mati pengennya ke surga. Bener kan? Sengkek itu namanya. Tapi bontot sengkek juga wajar. Kenapa? Walaupun bontot sengkek, biasanya bontot mah paling disayang sama orang tua. Bener kan? Makanya anak bontot mah untung-untungan kan. Kalau bapaknya kaya, bontot paling banyak pandainya. Tapi kalau bapaknya miskin, bontot paling langsang bontot. Makanya bontot mah untung-untungan. Benar kan? Nah kita juga walaupun umat bontot, umat yang rada sengkek, tapi Allah paling sayang sama kita. Di mana letak sayangnya Allah sama kita? Insya Allah semua umat Nabi Muhammad mah bakal masuk surganya Allah. Ustaz, saya gak pernah sholat, gimana? Sholat. Saya gak pernah puasa, Ustaz, sholat. Saya gak pernah ngaji, Ustaz, sholat. Asalkan tidak musyrik, tidak menduakan Allah, insya Allah umat Nabi Muhammad mah semuanya bakal masuk surga. Cuma kalau yang banyak dosa mah pesantren dulu ke neraka. 30.000 tahun aja sedang bah. Benar gak? Mohon maaf. Bahkan dalam kitab Qisatul Auliya, orang yang terakhir masuk surga itu jawara. Jawara. ART jawara. Dia juga masuk surganya bukan karena apa-apa, karena penasaran. Karena penasaran. Jadi ini orang kan benci banget sama orang yang lagi maju. Sama Ustaz Bedak, sama Kiai Syahwat. Wah, pokoknya bajilo lah. Barisan jual neraka gitu. Kerjanya masih ya Allah ya Karim. Ketika malaikat Ijroil nyambut nyawa dia, itu Ijroil nangis. Coba bayangin. Ijroil nyambut nyawa jawara nangis. Kenapa nangis? Karena di anggota tubuhnya gak ada pahala. Kata Ijroil, ini umatnya Muhammad, kenapa gak ada pahalanya? Dilihat kakinya, kaki pernah ke masjid banget atau masih ada. Dilihat tangannya, kali pernah nyumbang atau sodako, kali pernah salaman sama Ustaz Waka. Dilihat matanya, kali pernah melihat Quran Waka. Pokoknya maksiat semua. Ijroil nangis. Kasihan ini umat Muhammad begini amat. Ada orang kayak begini, Masya Allah. Segitu Ijroil melengos, lidahnya jawara ke atas. Lidahnya penasaran Ijroil, ini kenapa lidah utak-utakan. Dicolok mulutnya, ditarik lidahnya, ternyata di ujung lidah ini ada satu kalimat, La ilaha illallah. Udah segitu doang. Segitu. Kata Ijroil, ya Allah ya Karim, ini seorang ya Allah kabina-bina. Ini seumur hidup ngucapin itu cuma sekali. Dilihat sama Ijroil, ini dari mana asalnya la ilaha illallah. Segitu dilihat, ternyata di Jawa lewat depan pengajian. Kebenaran Ustaz lagi ngajar ngaji. Kata Ustaz, man qala bi akhir hayatuhu la ilaha illallah fa huwa dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka awal akhirnya bakal masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah.
preman jawara lewat, bukan ngikutin malah katanya. Kata jawara, ya Ustaz so tahu. Kata dia, soalnya bawa moyangnya. Udah, dia mau pergi aja, nggak ngikutin. Tapi penasaran di hati, ini bener nggak ya? Ngucapin begitu doang ke surga. Saking penasaran diikutin sama dia. Itu pun ngomongnya cuma tengok dulu, takut ada orang dia malu. Tengok kanan nggak ada orang, tengok kiri nggak ada orang, teriak la ilaha illallah, surga, begitu doang. Itu Ijroil melihat sejarahnya senyum, kata Ijroil, ya Allah ya Karim, untung lu umat Muhammad. Kalau bukan umat Muhammad, urusan yang merebak neraka selamanya. Tuh, untungnya kita jadi umatnya baginda Rasul. Ya Pak, insya Allah semuanya bakal masuk surganya Allah. Ya Rabbal. Tapi mohon maaf nih, kalau cuma ngandelin pahala makanya jauh ke surga. Betul nggak? Iya, kalau ngandelin pahala badan nih buat ke surga mah jauh. Udah jauh dah. Kenapa? Kita masih hobi sama yang namanya dosa. Betul? Nabi Adam saja yang dosanya satu dari surga Allah turunkan ke dunia, apalagi kita. Benar nggak? Cuman kita punya harapan. Harapannya tadi kita jadi umat bontot, umatnya baginda Rasul. Nabi sendiri punya janji, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Itu harapan kita, Bu. Pak, harapan kita cinta sama Nabi, ntar Nabi ngajak kita ke surga. Maka mudah-mudahan aja ini dan jadi saksi bahwa kita cinta sama Nabi. Amin. Baik. Nih, makanya jangan sampai hilang di muludan mah. Bener nggak? Kalau orang-orang di sana banyak yang ambil muludan, biarin baik. Biarin. Dan juga di akhirat siapa yang benar siapa yang salah. Bener nggak? Muludan pakai diharamin. Bid'ah. Nabi nggak pakai muludan, dia nggak muludan karena ada ulang tahun dirayain, kan tolol. Betul nggak? Maulid kan apa, menyambut apa, pembakaran, memperingati hari kelahiran Nabi. Muludan, lu muludan nggak mau, anak lu ulang tahun dirayain, blow on berarti. Betul nggak? Iya, mohon maaf. Ini cuma sekedar cinta kita, ciri cinta kita sama baginda Nabi. Harapannya biar nanti kita diajak ke surga sama Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi jangan ngomong doang kita cinta, Bang. Buktikan kecintaan kita sama Nabi. Gimana cara membuktikannya? Satu, man ahabba syai'an kasirosibuhi. Orang tuh kalau udah cinta selalu menyebut nama orang yang dia cinta. Kalau memang kita cinta sama Nabi, banyak-banyak nyebut nama Nabi dengan cara baca sholawat. Baca sholawat. Orang yang rajin baca sholawat gak bakal rugi, Pak. Untungnya luar biasa. Kayak tadi kita mahaluk yang baca sholawat, Bu. Ini kalau Bapak para melihat, ini para malaikat tunggu. Lebih banyak malaikat yang ketimbang kita orangnya. Ketika kita mahaluk dia, itu malaikat semua hadir penuh di masjid. Cuma kita tidak lihat. Kalau kita kasapa, kalau kita kasap lihat sini malaikat, oh rame, ramean malaikat ketimbang kita. Betul nggak? Kenapa? Ini sholawat luar biasa. Ini mohon maaf, sholat kita belum tentu diterima sama Allah. Kenapa? Karena sholat kita kadang-kadang nggak khusyuk, Pak. Benar? Badan sholat berdiri di atas sejadah, tapi hati sama otak nggak pernah ikut sholat. Betul nggak? Ini mohon maaf, ini kita sholat nih. Berdiri di mana kita, bener sholatnya Allah, cuman hati nggak ikut sholat. Wah, pikiran melayang. Ibu besok banyak kondangan. Mana bentar lagi PPKM level 3 diaktifin. Kain mau kerja dipecat lagi, baik. Padahal lagi sholat kita, betul? Sodako kita belum tentu diterima sama Allah. Kenapa? Bisa jadi ketika kita sodako di hati kita punya sifat ria, betul nggak? Tapi urusan sholawat
langsung Rasul sendiri yang menerimanya. Walaupun yang baca sholawatnya nih sambil sombong, sambil lihat, ada paspor, wadah, Masya Allah, tetap sama Rasul diterima. Walaupun yang baca sholawat itu sombong. Ini deh hebatnya sholawat. Ini luar biasa sholawat itu, Pak. Yang hebat sakit hebatnya sholawat, walaupun bacanya sombong, mohon maaf, walaupun yang bacanya ahli maksiat, langsung diterima oleh baginda Rasul. Itu sholawat. Malaikat gak sanggup menghalang-halangi sholawatnya umat Rasul. Kalau sholat kita, Bang, sedekah kita itu diperiksa sama malaikat di 7 langit. Jadi langit pertama ada malaikatnya yang meriksain amal kita. Langit kedua ada lagi malaikatnya. Langit ketiga ada lagi malaikat. Terus ini belum disetorkan ke Allah. Tapi kalau sholawat, nggak diperiksa lagi, langsung baginda Rasul yang menerimanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya banyakin baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Bahkan guru saya ini Martaburan. Barang siapa yang pernah, siapa yang sehalawat sehari semalam 1000 kali, kata guru saya ini, maka dia adalah muridku walaupun tidak pernah memandang wajahku. Ini luar biasa sholawatnya. Wah Ustaz, saya besok 1000 kali mah banyak banget. Bacanya jangan sekaligus, diberi. Pada sholat 200 lah. Saya kan orang kerja Ustaz, ya pada sholat pela. Baru gopek Ustaz, gopek lagi gimana? Sebelum tidur sampai. Sholawat kan gak punya hukum, sholawat diterima sama Rasul. Betul gak? Ini yang baca sholawat. Sholawatnya apa Ustaz? Terserah. Mau sholawat Ibrahimiyah silakan, mau sholawat Kamilah silakan. Itu terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Masih panjang juga Ustaz, pendekin lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, salawatnya Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masih kepanjangan juga Ustaz. Muhammad. Ini salawatnya pemalas kayaknya. Luar biasa. Sekali kita nyebut nama baginda Rasul, 10 kali Allah kasih pahala buat kita. Amin. Ini mohon maaf, Bapak cinta sama bini, disebutin namanya sampai mulut usah, nggak bakal dapat pahala. Betul? Ibu sama cinta sama laki, sebutin aja namanya. Sebelum itu nyebut nama laki, Budin. Sampai mulut berusah, nggak bakal dapat pahala. Betul? Tapi baginda Rasul kita sekali sebut namanya 10 kali Allah kasih pahala buat kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Satu, dua. Kalau memang kita cinta sama Nabi, ciri orang cinta selalu menjaga peninggalan orang yang kita cinta. Kalau memang kita cinta sama Nabi, jaga warisannya. Apa warisannya? Al-Quran. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan anak-anak kita biar bisa baca Quran. Dimohon maaf, Bapak Ibu punya anak bisa baca Quran, anggap aja kita punya celengan akhirat. Kenapa saya bilang punya celengan akhirat? Ntar kalau kita mati, ada anak yang baca Quran, terus mengalir pahalanya buat kita orang tuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau di rumah anak gak mau ngaji, omelin. Anak kamu ngaji, maghrib, omelin. Dan kadang-kadang kita orang tua banyak yang salah. Anak mau sekolah, habis omelin. Sekolah. Kalau nggak sekolah jadi apa? Dan jadi orang. Nggak mungkin anak bapak nggak sekolah jadi monyet kan? Betul kan? Bukannya saya melarang sekolah, Pak, bukan. Silakan anak sekolahin yang tinggi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ingin bagi cari ilmu dunia. Kalau perlu anak bapak jangan sampai SMA terus sampai kuliah biar punya tiket SPD, coba pulang duluan, atau SPDI coba pulang duluan tapi izin, atau yang lebih tinggi SE, SH, MM, MSI, MCK terserah, terserah. Tapi Al-Quran itu lebih utama, betul nggak? Bapak Ibu boleh bangga kalau Bapak Ibu anaknya pintar bahasa Inggris.
pintar komputer, pintar matematika, silakan banget. Tapi bapak ibu harus nangis kalau anak gak bisa baca Quran. Kenapa harus nangis? Ntar kalau kita mati gak ada yang baca Quran buat kita. Betul gak? Betul? Jadi anak zaman Al-Quran, apalagi zaman sekarang ini, mohon maaf, anak-anak kita zaman sekarang Pak, kalau dari kecil gak dididik dengan Al-Quran, besarnya repot. Kok bisa Ustaz? Mohon maaf, kalau tidak percaya kita bandingin anak kecil zaman sekarang sama anak kecil zaman dulu, itu lebih sopan anak kecil zaman dulu. Betul? Zaman saya kecil, kalau mak bapak saya lagi duduk lewat depan rumah berbongkok-bongkok, disimak bapak lewat. Anak sekarang ada gak yang begitu? Hah? Uset borok. Kadang-kadang bapaknya lagi ngopi, anaknya lari sampai ketendang gelas kopi bapak. Bapaknya sampai ngomel, anak setan. Kopi gua belum diminum, mentendang aja balu. Anaknya ngomong, kalau setan bapak apa? Betul? Kenapa bisa begitu Ustaz? Hei, anak kecil zaman dulu sopan-sopan, sebab zaman dulu belum banyak racun. Zaman sekarang kebanyakan racun. Mana racunnya? Elektronik. Betul kan? TV, HP, belum lagi warnet, PS, ada lagi tuh yang gede, tablet, ya, kapsul, pil, buyar, betul? Ini mohon apa? Zaman dulu di kampung kita yang punya TV cuma orang kaya, betul nggak? Hah? Saya orang miskin. Mak bapak saya bukan orang kaya. Waktu kecil saya nonton TV seminggu sekali. Hari Minggu doang di rumah RW. Itu juga bayar jibul. Karena pelit. Alasannya buat ngecas aki. Dulu kan di kampung gak ada listrik Pak, betul nggak? Saya orang kampung bukan orang kota. Nonton TV-nya seminggu sekali. Tapi sekarang di kampung setiap rumah masih punya TV. Ada yang 2, ada yang 3, kadang-kadang di WC taruh TV. Betul? Itu baru TV, belum HP. HP. Gara-gara HP, anak-anak kita di kampung manggil orang tua udah kayak orang gedongan. Dulu manggil orang tua paling umi, emak, ibu, bapak, mbak, bapak. Sekarang semua ada HP, lagunya kayak orang gedongan, manggil emaknya nyokap, manggil bapaknya bokap. Woi, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakak, datang buahnya wakaf. Karena sekarang tuh, betul nggak? Kadang-kadang sama orang tua melonjok banget gara-gara HP. Nah, anak biasanya pulang sekolah jam 1, ini pulang jam 3. Emaknya nanya, dari mana Neng? Pulang sekolah sore banget, lembur lalu sekolah. Apa jawab anaknya? Ah, emak heboh. Gara-gara HP. Betul nggak? Main dia manggil-manggil, emaknya nanya, mau kemana kali? Manggil-manggil udah keluar rumah aja. Apa jawab anaknya? Kasih tahu nggak ya emak? Ada yang begitu kira-kira? Tabok. Mohon maaf, itu racun yang paling mematikan. Betul? Remnya, obatnya Al-Quran. Didik anak dengan Al-Quran, ajarkan dari kecil dengan Al-Quran, biar bisa ngaji, biar ada yang doain kita. Apalagi anak kebanyakan, bahagia orang tua. Makanya anak penjaga utang Pak yang banyak 20. Waduh, sobek dari 20. Nah, saya mau banyak anak usaha, 2 aja, cewek 1, cowok 1. Mending kalau 2 bener semua, kalau edan semua. Coba kalau anak 20, edan 5, bisa 15. Jecer yang 10, tinggal 10. Mending aja Pak anak 20, tetangga juga, ada yang berani ribut sama kita. Betul nggak? Kata tetangga jangan ribut sama keluarga dia. Emang apa Pak? Anaknya 20. Belum mantunya udah 40. Jangankan tetangga, maling nggak berani masuk maling. Kalau tahu di rumah anak banyak, kecuali malingnya melokon nggak tahu.
congkel jendela, masuk ke dalam, buru-buru keluar. Temennya nanya, hei, mana hasilnya? Ada yang masuk, apa yang diambil? Emang kenapa? Ini mah rumah isinya anak semua. Di pojok anak, di WC anak, tidak pulang. Tapi bisa ngaji semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Al-Quran baca. Naumiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sinar cahaya bacaan Al-Quran. Gak Ustaz, saya modal tua gak bisa baca Quran, yang hafal aja. Apa-apanya? Kulhu itu apa? Kulhu. Sholat kulhu apa-apa. Jadi kalau ada imam bacanya kulhu aja jangan diprotes. Kadang-kadang kita kalau ada imam yang tebak-tebakan, mentang-mentang dia imamnya kulhu aja. Ayo tebak-tebakan, kata lu apa? Kulhu atau ke inna? Kulhu inna. Ada yang nggak jauh kalau nggak kulhu inna yang pendek bacanya. Jangan diprotes, biarin. Kenapa? Yang penting satu surat daripada Yasin satu surat nggak kelar, atau dengan kulhu satu surat kelar. Lebih afdal itu, betul? Betul? Apa-apa? Bapak nih nggak bisa baca Quran, bacanya kulhu ya. Habis sholat kulhu. Ayo kalau bisa mah kulhu yang banyak. Nah, ada ke sono 11, ke sini 11, ke sini 11, mari 11, 4 penjuru 11, lumayan. 44 kulhu. Lah, biar cepat dijawab permintaan kita. Wakar tambahin lagi, tunduk 11, duduk 11. Jangan kegagalan. Quran 3 kali kita baca Quran sama kayak baca Quran 1 Quran. Betul nggak? Kulhu tuh. Ayo, ibu juga sama. Kulhu ya. Taraweh. Dari rakaat pertama sampai 20 imamnya kulhu semua. Sah sholatnya, sah. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, bangun lagi rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, kulhu semua. Sah sholatnya mah. Paling yang puyeng makmum. Paling makmum pada nanya, ini rakaat berapa ya? Tahu. Emang kenapa? Kulhu semua. Ayo nggak bisa baca Quran yang hafal saja. Nih, saya baca Al-Quran. Pak, Quran mah jangan kata dibaca, dilihatin aja dapat pahala. Ada 4 pahala yang dihasilkan oleh mata. 1, nazrul Ka'bah, melihat Ka'bah. Bapak ke Mekah, kalau enggak apakah lihatin ada Ka'bah, dapat pahalanya. Yang kedua, melihat sumur Jam-Jam, bukan airnya, sumurnya, dapat pahala. Yang ketiga, melihat wajah orang tua. Makanya kalian masih punya orang tua, kan pulang pelototin orang tua. Dapat pahala enggak, dicolok pada dulu. Ya, yang keempat, nazrul Quran, melihat Al-Quran. Kalau bapak udah tua nggak bisa baca Quran, ambil wudhu, pegang Quran. Harus punya wudhu. Haram. Nggak punya wudhu, pegang Quran, haram. Ambil wudhu, pegang Quran. Quran, tulisannya bagus di Quran. Lagi mana Ali, mana Mbak ini Quran. Anak datang, baca mak, jangan bawa berdoang, jangan ngomong nggak tahu pun. Ini huruf apa? Ada apa begini? Boleh. Anak-anak baca mak nggak bisa betul. Boleh. Dilihatin aja Quran mah dapat pahala, apalagi dibaca. 1 huruf kita baca Quran, pahalanya 10 bukan seayat, sehuruf pahalanya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif 10, alif 20, alif batasannya gocap sedang. Betul enggak? Inilah hebatnya Al-Quran. Kalau kita cinta sama Nabi, jawabin baca Al-Quran. Mau sehari 10 ayat kayak mau sehari 100 ayat, yang penting kita baca Al-Quran. Karena salah satu pertanyaan munkar nakir dalam kubur adalah jawabannya Al-Quran. Alhamdulillah. 2. 3. Kalau memang kita cinta sama Nabi, ciri orang cinta
selalu mengikuti perbuatan tingkah laku orang yang dia cinta. Contoh. Ini Mama nih. Yang dulu kedengeran kan? Datang kedengeran? Mama cinta sama artis sinetron yang sekarang lagi ngetren, Andin. Yang lakinya sial. Si Andin punya laki namanya sial. Ya Bu ya? Hah? Iya kalau pakai koma si al, kalau diterusin iya sial. Sial. Ibu-ibu saking cintanya sama si Andin, gayanya Andin diikuti. Karena rambutnya pendek. Bu, si Andin rambut pendek juga cakep, kelihatan juga sedap. Yang Mama badan gendut, rambut pendek, cakep kagak kayak Dora. Orang tuh kalau udah cinta begitu tuh, betul nggak? Sama, kita juga kalau memang cinta sama Nabi, ikuti Nabi. Apa yang harus kita ikuti dari Nabi? Jawabannya satu, akhlaknya yang mulia. Innana mu'iddu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia kata Rasul untuk menyempurnakan orang hebat bukan karena pangkat, orang mulia bukan karena harta, tapi orang hebat dan mulia karena akhlaknya yang luar biasa. Betul? Yang kaya belum tentu mulia kalau nggak punya akhlak. Udah kaya pelit dasar. Jangankan Allah, kita juga orang kaya yang pelit mah benci, betul? Apalagi Allah, benar. Tapi walaupun sampai ada kaya, sampai ada punya pangkat jabatan, akhlaknya mulia, maka orang ini akan dimuliakan oleh manusia dan dimuliakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu. Makanya perbaiki akhlak kita masing-masing. Akhlak yang mana Ustaz? Satu, akhlak sama Allah benerin. Gimana caranya berakhlak sama Allah? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Apa perintah Allah? Ibad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya satu, buat ibadah. Mumpung badan sehat, berbanyak ibadah sama Allah. Sebab kalau udah mati mah bakal dibawa tuh harta, betul nggak? Yang dibawa cuma satu, pahala dan amal ibadah. Nih, kalau kayak emas, kita ini emas. Mohon maaf, manusia ini emas sangat berharga. Orang baru lahir, ibarat emas itu 24 karat. Emas murni, emas tua. Makanya kalau orang mati langsung ke surga, nggak ke neraka lagi, masih murni. Nih kita nih yang hadir di masjid, ibarat emas 18 karat, emas muda, nggak begitu mahal harganya, tapi masih mending ada harganya, betul? Makanya mumpung masih berharga, jual. Kemana jualnya? Ke Allah. Karena kalau kita menjual diri ke Allah, Allah masih mau nerima. Kok bisa? Kita masih ada harganya 18 karat. Sebab kalau udah tinggal sekarat, Allah mau beli. Paham? Kalau udah tinggal sekarat, Allah mau beli. Orang kalau udah sekarat, sholat gak bisa, puasa gak bisa, betul nggak? Udah sekarat. Emas apa yang sekarat? Paling besi bekarat, 7.000 sekilo murah, betul? Makanya mumpung belum sekarat, masih 18 karat, jual Allah. Kalau udah tinggal sekarat, pintu tobat tertutup, Allah nggak mau beli, betul? Paham? Paham? Nggak tahu kalau mati apa namanya? Orang kalau mati namanya apa? Sekarat. Orang kalau udah sekarat nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Betul nggak? Makanya
Secinta-cintanya kita sama bini, kita mati duluan, oh bini ikut ke dalam kubur. Borok. Ibu nih mati duluan, mau laki ikut. Dan bini mati duluan, laki paling nangis mata kiri doang. Mata kanan mengelirik, janda mana yang bohong? Betul nggak? Ibu meninggal duluan, ntar rumah ibu akan dibawa, ditempatin sama bini muda laki. Ayo, makanya sebelum mati rumah juali. Ya Allah, yang nggak bakal dibawa. Yang dibawa yang setia sama kita sampai ke kuburan cuma satu, pahala dan amal kita. Makanya ayo perbanyak ibadah sama Allah, mumpung badan masih sehat. Bukan buat orang lain, buat kita juga. Kita ibadah pahala buat kita maksiat dosa juga buat kita. Sesusah-susahnya di dunia masih banyak orang yang nolongin. Di akhirat susah nggak ada yang nolongin. Betul? Betul? Makanya sholat yang rajin. Orang yang rajin sholat, insya Allah hidupnya berkah. Jangan jauh-jauh kita ambil contoh. Lihat Ustaz, ada nggak nih di kampung Rawabuaya Ustaz mati kelaparan? Ada nggak? Kalau ada mendingan berhenti jadi Ustaz. Jarang Ustaz minjem duit ke RT, jarang. Tahu RT minjem ke Ustaz banyak. Ya, kemarin corona 2 tahun. Banyak orang yang ngejerit gara-gara corona. Yang kerja banyak yang dipecat, ngejerit, betul? Yang gagal banyak yang bangkrut, ngejerit. Tapi lihat Ustaz, sama. Saya aja 2 tahun kemarin gak ada panggilan ceramah, mondok kayak dulu. Udah kayak kopo basah. Kita pikir rezeki berkah, betul nggak? 22 tahun kemarin tuh kalau saya nggak ada panggilan ceramah, alhamdulillah rezeki mah ada aja. Yang mati banyak. Lumayan Ustaz, sekali ngelatin cepet. 5 orang yang mati seminggu gopek. Belum pimpin tangi, belum pinjam, sedang segitu juga. Berkah Ustaz. Betul nggak? Allah yang jamin, Allah yang jamin. Yang penting konsekuensinya ikuti perintah Allah, tinggalkan larangannya. Urusan dunia kecil buat Allah. Betul nggak? Jangan takut. Rezekinya ada aja. Saya nggak ada ceramah, yang mati nggak ada. Allah masih ngasih rezeki. Yang minta air banyak. Ini mohon maaf ya ibu karena sombong. Air saya di rumah paling mahal, segelas kotak. Air kesehatan yang konon katanya paling mahal yang sebotol 30.000 kalah sama air saya. Segelas kotak, percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Lah kan saya mah nggak ada kerjaan ya Pak. Di rumah duduk aja paling muter-muter tasbih sampai putus tasbih. Iya begini saya mau muter nih. Bukan wiridan, bukan. Habis sholat duha saya di rumah, sudah nggak ada ceramah, sepi, yang mati nggak ada. Di rumah ya Allah, 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 curhat sama Allah. Kalau punya duit ini Allah, 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 Allah. Yang mati lama lagi Allah, Allah. Selagi Allah, Allahan datang ibu-ibu ke rumah, melihat saya lagi duduk langsung aja menjerit, Ustaz. Dalam hatinya, gua kira yang nganterin duit. Gila itu mah. Ustaz, ada apa ibu? Tolongin saya sama Ustaz. Kenapa emang? Udah 3 bulan suami saya nggak pulang-pulang Ustaz. Kata saya sebodoh. Laki-laki lu mau ngapain kemari? Minta doanya Ustaz, saya mau minta air. Doain biar laki saya cepat pulang. Oh, tunggu, air mana? Saya ambil air ke dapur segelas. Enggak saya apa-apain, saya tiupin doang tuh air. Minum Bu, biar suami ibu cepat pulang. Cuman sebelum minum, baca bismillah dulu 1000 kali, jangan napas.
Kata dia, Ustaz, saya kalikan nafas mas saya mati. Ya benar, kalau ibu mati suaminya pulang. Maksudnya saya kalau nenek. Udah yang aku kalau nggak kuat 1000 kali, 3 kali Bismillah jangan nafas, sisanya cuci muka. Mudah-mudahan suami ibu ingat sama muka ibu. Iya Ustaz, saya pamit, makasih ya, pamit, selamat, ngasih amplop, saya besar, bocah 11. Airnya mah air galon isi ulang itu. Modalnya goceng segala. Jadi berapa gelas kali gocap menang banyak Ustaz. Berkah dapat 3 hari datang lagi. Assalamualaikum, salam. Ibu, iya Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Gimana suami pulang? Berkat doa Ustaz, suami saya pulang. Syukur dah. Sehat suami? Mati Ustaz. Kalau mati kayaknya bisa baca doa. Bukan pulang ke rumah, pulang ke rahmat juga. Makanya akhlak sama Allah dijaga, ibadah yang rajin, dia bisa alhamdulillah. Atau 2, akhlak sama orang tua dijaga. Kenapa? Karena orang tua mah keramat. Ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah pun sama ada dalam murkanya kedua orang tua. Biar kadang kita sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi sering nyakitin hati orang tua, gak bakal berkah hidup. Betul? Betul? Ini bapak nemuin para wali-wali Allah, jarah pengangkatnya, tapi orang tuanya gak dilewat-lewat, gak bakal berkah. Orang tua itu wali di atas para wali. Betul gak? Di atas wali kutub ya orang tua. Makanya kalau banyak berkat ya minta doanya sama orang tua. Betul? Betul? Iya, Ustaz, orang tua saya dapat salat. Hei, urusan dia sama Allah, urusan kita sama orang tua wajib nurutin perintahnya. Betul gak? Nah, iya, awas. Makanya kalau orang tua masih ada, muliain orang tua kita. Apalagi orang tua perempuan. Doanya diijabah, sumpahnya jadi kenyataan. Betul? Dari derajatnya tinggi emak sama bapak. Derajatnya emak 3, bapak 1. Makanya kata Nabi, surga itu buat apa kaki? Emak. Emak sama bilang emak. Jadi surga itu buat apa kaki? Ibu. Saya kira tembok. Mungkin kira tembok. Iya. Bapak maaf, jangan marah sama Nabi. Kalau kata Nabi surga dibuat apa kaki ibu aja, ibu yang lebih capek. Benar gak Bu? Capek ibu, capek bapak. Capek ibu. Bapak makan gak capek-capek amat, paling ibu berdoa. Kalau sebentar, cepat udah. Yang capek kan ibu, betul gak? Tapi tetap jangan hilangkan jasa bapak. Gak mungkin ada anak kalau gak ada bapak. Ibu capek, bapak juga capek dari nafkah. Betul gak Pak? Bahkan hebatnya bapak kita rela jadi apa yang demi anak. Bapak kita rela jadi kuli demi anak. Bapak kita rela jadi pedagang demi anak, dorong gerobak. Bapak kita rela jadi tukang ojek demi anak. Bahkan hebatnya bapak kita rela jadi anjing gara-gara anak. Berapa banyak bapak kita jadi anjing gara-gara anak. Saya aja nih yang pusat pernah jadi anjing gara-gara anak. Jujur kan? Anak saya nggak mau tidur. Bini saya ngomong, tidur deh, ada anjing di luar. Kalau malam saya keluar di depan pintu. Kata bini saya, tuh anjing tuh. Demi anak, benar nggak? Maka sama kalau anak saya belum tidur, dulu ke depan kamar nungguin perintah istri. Bentar lagi bini saya ngomong nakutin anak, tidur nih, ada kucing di dapur. Saya lari ke dapur, jadi kucing. Masih gitu anak saya itu saya mikir, kemarin gua jadi anjing, ini gua jadi kucing, ini besok gua jadi apa ya? Itu masih penting Pak, masih gampang. Yang repot, bini saya pernah ngomong begini, tidur nih, ada orang gila di luar.
Saya keluar depan pintu, saya melongo ya. Karena sini orang gila bagaimana suaranya ya. Saya ngomong sambil mic, ganti mic kan orang gila. Emang apa? Gua nggak bisa. Karena bini saya gampang, dia orang gila sama suaranya. Gimana lu suara orang gila? Atau orang gila tepuk tangannya sambil ketawa. Itu mah gila bener bu. Orang tua, betul nggak? Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Gimana caranya berakhlak sama orang tua? Jarain makannya. Ayo, kalau bisa tiap Jumat jarain. Ustaz sama Jumat kerja nggak bisa jarang. Minggu, emang jarang minggu boleh Ustaz? Dulu ke Banten pada hari Minggu jarang. Betul nggak? Aku jarang hari apa juga boleh, ya jarang. Apalagi makan orang tua dekat di sini, kalau yang meninggal di mana dulu sih? Dekat, dekat. Kalau naik motor habis bagian 20 meter. Hah? Ayo jarain. Jangan orang-orang daerah yang jauh di susu, ada yang keliling Jawa. Benar nggak? Ada yang ke Banten. Saya bukan yang larang jarak, saya juga ketua jarak. Zikrul Auliya Itam Nur Rahmah. Sering menyebut nama Allah dengan jarak untuk berikan rahmat buat kita. Cuma sebelum berangkat jarak yang jauh, jarain dulu makam orang tua, itu keramatnya. Betul? Kan kalau jarak ke Banten mah kudu pakai ongkos. Seorang 200.000, mobilnya doang. Apalagi yang ke Jawa mah, Bali, Lombok, Cirebon, seminggu juara hampir 1,5 juta ongkosnya. Belum buat oleh-oleh, belum buat makan. Jangankan makan sama oleh-oleh selama seminggu jarak, buat kencingnya sama berak, gopek 50 itu. Betul kan? Cuma itu nggak masuk, apa hitungannya nggak masuk rekenan. Yang kecil, sekali kencing 2.000. Coba kalau sehari 20 kali kencing, 40.000. Kan penjara nggak ada yang gratis kencing, betul nggak? Betul? Ini jarak ke makam orang tua nungguin lebaran. Setahun sekali. Bawa yasin kagak, bawa air doang seteko. Kuburan emak disiramin deh. Mana anaknya 5, seorang seteko. 5 orang 5 teko. Aku ledok kuburan. Emaknya sampai ngomong di bawah, becek kalau. Air lagi, kopi dong. Sama kembang berplastik, jauhin kayak kembang. Tahlil agak, doa agak, musab-musab batu nisan. Nanya lagi sama kuburan, kata anak emak, masih habis sana. Oh, gue bakal jadi emaknya begitu, gue cekek anak. Betul nggak? Ustaz, orang tua saya makamnya jauh, pas saya di sini ngontrak, merantau. Ada jarak seminggu sekali, nggak berani ongkos. Malam Jumat di rumah Yasin. Kirimin Fatihah, kirimin Yasin buat orang tua tiap malam Jumat. Tiap habis sholat, kirimin Fatihah orang tua kita yang sudah wafat. Nih, bapak ibu punya orang tua sudah meninggal dunia, mau ngirimin Fatihah, nggak usah disebut nama orang tua itu pasti nyampe. Yang penting kan baca anak. Summa ila arwahi umi al-Fatihah, nyampe ke mak. Walaupun tidak disebut nama mak. Kenapa? Karena ada pertalian darah, ada hubungan darah. Betul? Ustaz, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Indonesia. Habis sholat, mak al-Fatihah. Buah al-Fatihah. Emang begitu boleh? Emang nyampe? Saya tahu jawab, nyampe. Ini jangan bisa ngaji, ngapain dibikin susah nggak bisa ngaji mah? Benar nggak? Nggak bisa pakai ilah Allah. Udah begitu aja, mak al-Fatihah. Nggak mungkin malaikat kayak kata malaikat mana ini? Kandung mah dia yang lahirin, walaupun bapaknya yang kawin juga emak kandung mah satu yang kan materi, betul nggak? Udah begitu aja. Darah pemakam orang tua nggak bisa tahlilan, duduk aja sampai kuburan, mak al-Fatihah. Mak al-Fatihah. Mak al-Fatihah. Doakan orang tua kita kalau sudah habis sholat, udah begitu aja. Jangan dibikin sulit. Kalau nggak bisa ngaji, buat apa? Al-Fatihah. Udah, saya pasti nyampe. Yang penting yang bacaan, karena ada pertalian darah, ada hubungan darah. Nggak mungkin malaikat salah sasaran. Walaupun anaknya cuma emak-emaan,
Nggak mungkin ke rumah orang lain. Yang mati nggak pasti, betul nggak? Udah begitu aja, ngapain bikin sulit? Benar? Nah, tapi kalau orang tua masih ada, muliakan orang tua kita, rajakan orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, doakan orang tua kita. Itu cirinya anak yang berakhlak sama orang tua. Dua. Yang ketiga, akhlak sesama tetangga, akhlak sesama manusia. Kenapa? Karena kita ini semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, jangan berpecah belah. Saudara tak kudu kompak, silih asa, silih asi, silih a. Jangan bersifat sirik. Betul? Kadang-kadang kita semua tetangga sirik banget. Tetangga beli motor baru, NMAX, kita beli Parame. Tetangga beli mobil, tongeng. Tetangga berangkat haji, setruk. Orang sirik itu hidupnya gak enak, Pak. Betul? Kudu saling menolong gitu. Kenapa? Kalau kita susah, yang pertama nolongin kita sebelum saudara jauh, tetangga dulu. Benar gak? Kun kaliyadain wala takun kalujunain. Hiduplah kalian seperti dua tangan dalam bertetangga, jangan seperti dua telinga. Kenapa harus kayak tangan kompak? Nggak pernah kita melihat tangan kiri sama tangan kanan ribut, betul? Hidupnya akur, saling menolong. Kalau tangan kanan gatal, yang garuk kiri. Kalau kiri gatal, yang garuk kanan. Padahal tangan dua-duanya kerjanya beda. Yang kanan bagian yang enak, makan tangan, minum tangan, selamat tangan, megang duit tangan. Ini kiri, seksi kebersihan. Tukang cebong, yang mau kotok dia nih, yang jorok-jorok dia nih. Betul nggak? Tapi hidupnya nggak pernah sirik, Pak. Tangan kanan juga hidupnya adil. Tangan kanan megang duit banyak, kaki berangkat ke pasar beli, jam tangan yang beli, tangan kanan yang pakai tangan kiri. Apa kalau tangan kanan kiri? Tuh, gua beliin jam pakai umpan cebok. Beli cincin yang beli tangan kanan yang pakai tangan kiri. Umpan. Harus kayak tangan, jangan kayak kuping. Nih kuping kadang-kadang tak cuma sejengkal. Tapi kuping kanan gak pernah silaturahmi ke kuping kiri. Ada orang Robo yang kupingnya ngerayap. Nih kuping sifatnya sirik. Sifat kuping dengke. Lihat kuping ibu-ibu. Kalau yang kanan dia beli anting 5 gram, yang kiri sirik, pengen 5 gram. Bentuknya harus sama lagi, gak boleh beda. Benar gak, Bu? Ada ibu-ibu pakai anting sebelah-sebelah. Tangan 10, kiri 5, dengmek begitu itu. Benar nggak? Tidak, maka kudu kompak kita sama tetangga, kudu sama-sama, sama saudara kudu akur. Biar kata kita sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi sama tetangga pada marah-marahan, jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah ini, na'udzubillah ini. Tiga. Kalau memang kita cinta sama Nabi, buktikan kecintaan kita. Satu, banyak-banyak nyebut nama Nabi, baca salawat, biar dapat syafaat ummah di hari yaumil qiyamah. Yang kedua, jaga warisan Nabi Al-Quran, baca Al-Quran, amal Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan anak-anak kita biar cinta terhadap Al-Quran. Yang ketiga, perbaiki akhlak kita masing-masing. Akhlak sama Allah benerin, jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Akhlak sama orang tua bagusin, muliain orang tua yang masih ada, doakan orang tua yang sudah tiada. Akhlak sesama manusia rapihin, buang sifat sirik, iri, dengki, paku, sombong dan lain sebagainya. Biar apa? Biar dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Kalau yang tiga ini sudah kita laksanakan, insya Allah kita diampuni oleh Rasul sebagai umatnya, dan kelak akan mendapatkan syafaatul ummah, diajak sama Rasul ke surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, segitu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilapan, ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir
Khairul al-fadilah undur diri. Khutbah sofa wadah makadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.